Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Kepada segenap para alim ulama, para habaib, para asatid, para hujjaj, tokoh masyarakat, tuan-tuan guru yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Wabil khusus guru kita bersama, murabbi kita bersama, Muhtaram Al-Habib Salim Al-Haddad, yang insya Allah nanti akan memberikan tausiah, memberikan ilmu kepada kita. Akhirnya Ustadz Selamat Ma'arif, Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212, Ketua Tanfidhi DPW FPI Sumedang, orang tua kami tercinta Al-Mukarram Wal-Muhtaram Bapak Haji Jajang Swahibul Majlis, Akhirnya Ustadz Irwan Muhibbuddin, serta segenap para aktivis khususnya dari Front Pembela Islam, juga khususnya para aktivis di dunia tasawuf, khususnya para ikhwan Tijani, dan lebih khusus lagi yang datang serombongan dari Subang yang dipimpin oleh Ustadz Alwani. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita bersama dikumpulkan oleh Allah dalam acara milad Majlis Taklim Al-Fatih yang kedua. Mudah-mudahan majlis ini semakin tambah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadi majlis taklim yang mampu dan bisa membentengi akidah umat dari rongrongan-rongrongan di luar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin hadirat rahimakumullah, para pendengar Radio Wadi FM di mana saja berada. Saya tidak memberikan ceramah, tadi saya sudah bilang sama Habib Salim, itu tugasnya beliau. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan acara ini, dengan acara yang tidak pernah direncanakan oleh Ustadz Irwan Muhibbuddin. Adanya pameran artefak benda-benda Rasulullah dan sahabat. Sempat beredar ibu bapak saudara, oh itu duplikat, oh itu hanya palsu. Saya bilang sama Ustadz Irwan, orang hasud susah diurus, dibikin bener aja kita salah, apalagi salah. Makanya jangan sampai salah sama orang hasud, benernya aja salah. Betul? Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, pernah saya sampaikan, jadi pameran benda-benda mulia milik baginda Nabi, pertama saya ditawari melalui komunikasi dengan Akhi Aan Khan. Dia komunikasi, ada yang menarik ketika komunikasi, dia mau minjam uang sama saya 1 miliar. Untuk apa? Untuk operasional, perawatan, pemeliharaan benda-benda peninggalan Nabi dan sahabat yang ada di Indonesia. Kenapa ada di Indonesia? Sebetulnya akan ada acara pameran besar di DKI Jakarta. MOU sudah ditandatangani bersama dengan gubernur. Tapi akibat gonjang-ganjing COVID
ini akhirnya dibatalkan. Sementara sulit untuk dibalikan lagi karena kondisi penerbangan. Tentu perawatan dananya cukup besar. Saya bilang 1 miliar. 1 miliar. Saya juga belum pernah lihat uang 1 miliar. Mau pinjam 1 miliar. Mungkin kalau Habib Salim udah pernah, iya. Ustaz Selamat Ma'arif sudah pernah, iya. Jangan-jangan ketua DPW malah sering. Kalau saya belum pernah lihat. Akhirnya saya oke, bagaimana barang itu dibawa ke Alkum, pameran pertama perdana, sekaligus ada acara hall Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Jadi ini saya bilang ini berkahnya hallnya Syekh Ahmad Tijani. Likulli syai'in sababa, ya betul ada sebab. Ini saya mau bicara runtutannya dulu. Ketika di Alkum ada pun Ustaz, isunya sama. Wah itu nggak asli, palsu, duplikat. Bahkan mohon maaf, ada seorang Habib yang datang ikut melihat, bisikin sama saya, ini bukan asli Syekh, hati-hati penipuan. Saya bilang al-afu ya Habib, yang bicara adalah bahasa rohaniah. Saya belum ngecek sedalam itu, tapi hati saya mengatakan ini asli. Ada yang menarik kemudian saya sampaikan. Di bulan suci Ramadan tahun yang lalu, saya merasa jauh betul untuk bisa meniru Nabi. Jangankan 100%, 5% pun nggak mampu. Jangankan 5%, mungkin 1% belum bisa. Maka saya berupaya meniru Nabi yang saya bisa. Contoh, Rasulullah nikah umur 25 tahun, saya nikah umur 25 tahun. Karena saya bisa. Segitu dulu masalahnya, kan nggak boleh disambungin. Nanti ada yang sensitif. Tuh. Yang kedua, di bulan suci Ramadan Rasulullah biasanya seringkali, bahkan hampir di setiap bulan Ramadan, di perputaran akhir 10 hari terakhir itu tidak tidur bersama istrinya. Nah, saya masa sih nggak bisa, saya berupaya minta izin nggak tidur sama istri. Misal saya kepengen kita terus doa. Di antara doa yang saya minta, ya Allah, bulan suci Ramadan semua doa Kau kabulkan, apalagi di Lailatul Qadar. Hamba-Mu gak ingin minta banyak-banyak ya Allah. Ya Allah, hamba-Mu ingin bertemu dengan Rasul kekasih Muhammad SAW. Ya Allah, izinkan mata yang penuh dosa ini untuk menatap wajah kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW, dan izinkan para murid-murid Tijaniyah, para santri, para jamaah kami pun bisa melihat. Terus itu saya doa. Asik saudara kepengen lebih doa dikabul. Begitu masuk perputaran tanggal 25 Ramadan, saya niat, ya Allah, hari ini di bulan suci Ramadan ini saya bertawassul juga, di samping kemuliaan Ramadan dan Rasulullah, saya bebaskan orang-orang yang punya hutang sama saya, pinjem uang sama saya, dari yang mulai terkecil sampai yang terbesar. Saya masih ingat waktu saya ngomong begitu, yang paling kecil hutang sama saya 300.000. Ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 15 juta. Ada juga laskar, juga ada urus FPI juga ada. Kewajiban saya nanti sudah, kalau udah 3 kali enggak ya sudah, saya ikhlaskan. Hari itu saya ikhlaskan semua. Saya ikhlaskan semua. Ini dengan ini. Saudara, sampai Lebaran saya enggak dapat itu, belum Allah kabul. Nah, ketika mau ada haulnya Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu di Pondok Pesantren Alqum, itulah ada penawaran. Oke, saya cinta sama Rasulullah, saya punya tanggung jawab moral untuk menjaga benda-benda peninggalan Rasulullah. Taruh
Saya bilang taruh ini di album pameran, semua hasilnya saya serahkan sama ini. Saya bantu. Ternyata ada pedangnya Rasulullah, ada tongkatnya Rasulullah, ada darahnya Rasulullah, ada imamahnya Rasulullah. Saudara, kemudian di situ saya bersyukur dan menangis. Ya Allah, rupanya kau belum izinkan aku untuk bertemu yakzotan dengan kekasihmu. Kau lebih tahu. Karena memang aku mungkin belum saatnya. Tapi kau kirimkan rambutnya, darahnya, pedangnya, tongkatnya. Isu yang berkembang, saya nggak percaya. Emang Misbahul Anam itu siapa? Kok bisa di pesantrennya ada rambut Rasulullah, ada ini? Oh, saya sampaikan karena yang ngomong Ustadz serombongan. Saya bilang, Ustadz, kalau ente bicaranya Misbahul Anam, mustahil, nggak mungkin ada benda Rasulullah datang di tempat saya. Kenapa? Misbahul Anam itu orangnya bodoh, dosanya besar, salahnya banyak, sholawatnya pelit. Jadi nggak mungkin. Tapi kalau Allah menghendaki, jangankan Misbahul Anam, pemabuk jadi wali, Allah punya hak. Allah angkat, siapa yang akan menghalangi? Orang nggak kerja apa-apa, Allah jadikan orang kaya, bisa nggak? Jangankan yang diisukan kena COVID-19, yang lagi diri cuma dikasih katanya kalau COVID langsung mati aja ada, karena ketakutan stres. Artinya kekuasaan Allah mutlak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ini tauhid. Akhirnya iya juga. Nah, iya, ini kita bicara tauhid. Faktanya. Ala kulli hal saudara, itu ada. Ini saya pegang. Benda yang ada di sini. Tadi ada darahnya. Nah, ini sengaja saya batasin yang ada di sini saja. Ini pedangnya. Ini sertifikat langsung yang ditandatangani oleh kerajaan Arab Saudi bahwa ini pedangnya asli. Rambutnya di sini ada penjelasannya bahwa rambutnya memang rambut asli dari Rasulullah SAW. Darah bekamnya juga begitu. Ini semuanya asli, saudara. Jadi apa yang ada di sini asli pakai shot, asli pakai shot, bukan pakai shin, bukan KW, bukan original. Nah, kalau antum cinta sama Rasulullah, kepengin ketemu sama Rasulullah, belum bisa ketemu sosok utuhnya, kenapa Anda kok nggak tertarik dengan ingin melihat rambutnya? Kenapa? Saudara, Erdogan ketika ada rakyatnya yang dinyatakan terkena COVID di luar negeri, tidak diurus di luar negeri, Erdogan mengutus langsung pesawat untuk mengambil warganya. Satu keluarga diambil, satu nyawa pun Erdogan tidak rela rakyatnya dikorbankan. Pakai pesawat. Pesawatnya pesawat emergensi, biaya penuh pemerintah, dibawa ke Turki, diobatin langsung, tidak nunggu sebulan saudara, seminggu rapi sehat. Kemudian ada ide agar itu yang namanya fitnah COVID, virus corona COVID-19 tidak menyebar, instruksi dari Erdogan mengeluarkan dari museum. Di museum Turki adalah museum terbesar. Di situ rambutnya Rasulullah ada, pedangnya Rasulullah ada, giginya Rasulullah ada, semuanya ada. Ini bukan katanya pola wakilah, mohon maaf, saya ke sana. Sayangnya saya ke sana nggak bisa ngambil gambar, bawa HP, tapi ada pengumuman dilarang mengambil gambar. Ada yang nekat ngambil gambar, keluar HP-nya diambil. Yang jaga bukan polisi, tentara pakai laras panjang. CCTV-nya di setiap tempat.
Kita lewat jalan, ini ada pagar besi 1 meter kurang lebih, itu ada dinding kaca anti peluru. Nah di dalamnya itu ada kotak rambut, ada kotak pedang. Jadi berlapis-lapis. Padahal ke sana. Nah, saya bersyukur ketika benda-benda Rasulullah yang asli ada di sini bisa moto, bisa pegang, saudara. Sallu ala Nabi. Ini real, saudara. Saya bicara fakta. Di Turki nggak bisa. Itu biayanya gak kecil. Nah, itu saya kesana nggak sehari. Itu keliling, itu museumnya keliling sehari nggak selesai. Luasnya masya Allah. Dan bukan hanya benda peninggalan Rasulullah, benda sahabat, benda tabi'in. Itu ada sorbannya Imam Syafi'i, ada sorbannya Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi komplit. Jadi nggak cukup itu, tapi nggak bisa motret, bayar mahal, ongkos besar. Motret kagak bisa, apalagi pegang. Ini di Sumedang, bapak, ibu, saudara bukan cuma bisa motret, bisa pegang. Nggak usah sampai 10-50 juta. Ini rahmat Allah. Yang menarik bapak ibu, yang menarik bagi saya pertama kali itu datang di Al-Qum, itu tempat yang ada benda Nabi, saya sterilkan. Itu saya lagi capek, bisa zikir, baca sholawat di tempat itu, bisa sampai subuh gak tidur. Aura positif, energi positif yang ada pada benda-bendanya Rasulullah memancar, nikmat. Bahkan tidak sedikit Habib, ada beberapa habaib yang begitu baru datang, dilihat imamahnya, lihat rambutnya, itu sudah nangis tak berdaya, langsung gerak begitu, nggak kuat. Ini kita bicara fakta, saudara. Nah, kembali ke Turki, Erdogan instruksi untuk keluarkan cawan minumnya Rasulullah dengan rambut. Dikeluarkan, buat ada cawan, ada rambut, dikeliling, diarak di seluruh jalan kota. Itu masyarakatnya lihat, itu mobil yang lewat beriringan. Yang paling depan itu ada dikawal mobil polisi lah kalau di sini. Kemudian itu belakangnya mobil terbuka, itu rambutnya di atas sama cawannya dipegang. Orang lihat dari jauh, mobilnya nggak berhenti, itu nangis. Itu begitu sentuhannya masyarakat dari jauh. Mohon maaf ibu bapak saudara, kalau antum lagi jatuh cinta sama orang, cuma lihat rambutnya kelihatan aja kan, begitu kan? Cinta kan? Begitu kan? Terus saya kira siapa? Kenapa? Bajunya sama, cuma kayaknya bajunya sama doang. Karena cinta, getarannya tinggi. Lalu sama Rasulullah sejauh mana derajat cinta? Kok nggak tertarik untuk melihat? Kok nggak ada getaran? Nah, itu saya lihat di parabola sepanjang jalan. Begitu sampai di istana Presiden Erdogan, itu anaknya Erdogan sama Erdogan minum dengan cawan Nabi, rambutnya dicium, itu pada nangis, anaknya nangis. Ala kulli hal, sampai hari ini anak nggak pernah dengar bahwa ada rakyat Turki yang jadi korban meninggal karena corona. Kita barukan dengan bendanya Rasul, dengan rambutnya Rasul. Makanya ketika di Kerawang percis kayak begitu, tabligh akbar saya penceramah tunggal yang datang kurang lebih 2000, Kapolres, Dandim, Kepala Kejaksaan Tinggi, dari Kementerian Agama, Kakan Depaknya ada, Kakan Wil ya, itunya ada, kecuali Bupati karena lagi rapat. Saya sampaikan, insya Allah Kerawang tidak akan ada lagi. Kalau ada kemarin kena corona, insya Allah sembuh sekarang, tidak ada. Kenapa? Benda-benda Rasulullah yang menjamin. Itu jamaah itu hampir 95% yang tidak pakai masker. Pejabat-pejabat pakai masker. Di tengah saya ceramah menyatakan, di sini ada benda Rasulullah, di sini aman, tidak akan ada penyakit tanpa masker pun ini.
sebagian pejabat dibuka. Dan sampai hari ini selesai acara nggak ada. Ala kulli hal, alhamdulillah akhirnya pengajian tabligh apa dibebaskan. Berkah. Ini kita lagi bicara fakta dengan benda-bendanya Rasulullah. Di Chechnya sama saudara. Nah ini negara kita nggak mengeluarkan rambutnya Rasulullah dikeliling. Ini nggak ada keliling, adanya keliling pengumuman PSBB, pengumuman keliling. Begitu lockdown umumin, tapi rakyatnya nggak dikasih uang untuk lockdown. Ya. Emang mau mati di rumah, kagak makan, kagak masak, kagak kerja, kan itu akhirnya kan. Nah, Erdogan satu nyawa rakyatnya nggak mau dikorbankan. Kenapa? Karena jiwa kepemimpinan yang Islam. Barangnya Rasulullah, bagian dari kehormatan Rasul, diiring untuk tabarukan. Asli saudara. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, bicara tentang persoalan rambut dan lain sebagainya, khususnya saya di sini akan berbicara pada posisi dua hal yang ada di tengah-tengah kita, yaitu yang pertama tongkat, kemudian yang kedua rambut, kemudian darah. Saudara, mari kita coba melihat yang pertama tentang tongkat. Tadi yang sudah melihat tongkat yang ada di Rasulullah pegang ini, yang di sini itu tongkat yang turun temurun pertama dipegang sama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian sampai diwariskan sampai ke Rasulullah. Ini yang ada bisa kita lihat. Itu nama kayunya Al-Balsiyah kalau nggak salah. Nah, itu bisa kita lihat sudah berapa ribu tahun. Kemudian tongkat Rasulullah itu koleksinya ada, kalau nggak salah ada 16, bukan satu ya. Jadi di Turki itu ada 5, kemudian di museumnya Sultan Hasanul Bolkiah Brunei itu ada 4 apa ada 3. Kemudian di Mesir ada, jadi terpecah-pecah, asli semuanya. Nah, di antaranya lah adalah tongkat Rasulullah yang terbuat dari kayu lus putih. Tentang kayu lus putih, ini zaman dulu juga menjadi tongkat para nabi untuk pegangan sehari-hari para nabi. Itu pakainya tongkat kayu lus. Asal muasalnya dalam suatu riwayat, kayu lus ini pertama kali ditanam oleh Nabi Adam alaihissalam yang tumbuh di dunia. Ini menurut sumber para ahli, kayu lus adalah salah satu akar pohon sorga. Sekali lagi, kayu lus yang pertama kali ditanam sama Nabi Adam itu asal muasalnya adalah akar dari salah satu pohon sorga. Air Zam-Zam adalah air yang mengalir ke dunia dari telaga sorga. Batu Hajar Aswad adalah batu yang Allah turunkan dari sorga. Jadi ini sorga-sorga semua. Saudara, di dalam penggunaan kayu lus yang asalnya salah satu pohon sorga ini punya kelebihan. Apa kelebihan kayu lus? Diakui oleh orang yang ahli dalam bidang kesehatan. Ini adalah sebagai keselamatan, kewibawaan, pengasih tingkat tinggi. Selain itu, orang yang memegang kayu lus, dia akan memiliki pagar gaib 40 sampai 70 meter persegi dari jin, setan, kuntilanak, genderuwo, dedemit yang niat jahat. Nah, pohon kayu lus ini sangat langka saudara, karena ini hanya bisa didapat di antara Mekah
dan Madinah. Mahal ini pohonnya karena hampir punah. Saya masih ingat 5 tahun yang lalu di Mbah Google itu ada tongkat kayu lus putih, harganya 5 juta, adanya yang punya orang Malaysia. Begitu tak klik saya kepengen punya, baru 1 jam bilang sudah habis. Nah, kayu lus saudara itu telah mafhum dari hadis Rasulullah. Ini bisa dilihat di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa yang ditulis oleh Imam Asyuyuti halaman 35. Ini hadisnya di situ tertulis dengan jelas, riwayatnya gamblang bahwa tongkat adalah salah satu tanda lambang orang beriman dan sunnah para anbiya. Siapa yang keluar dalam perjalanan musafir bersamanya membawa tongkat kayu lus putih, maka Allah akan selamatkan dari segala binatang buas yang bahaya, pencuri durjana, dan dari setiap penyakit demam sampai dia pulang ke rumahnya. Dan bersamanya juga ada 77 pendamping malaikat yang senantiasa mendoakan ampunan baginya sampai dia meletakkan atau menyimpan tongkatnya. Ini hadis dari Ibnu Abbas. Saudara, ini tentang kayu lus. Masih ada sekarang kayu lus. Kebetulan sebulan yang lalu habis ada penebangan. Profesor Abdul Manan kemudian dia banyak membeli. Saya minta dikasih hadiah waktu itu karena saya dianggap membantu beliau melalui artefak ini. Hanya anak dikirim satu, kemudian baru dibentuk. Akhirnya percis kayak tongkat sebagaimana tongkat biasanya. Dan begitu akhirnya ada kiriman baru, saya ngambil lagi, kasih mahal yang saya tidak bentuk tapi masih wujud warnanya asli ini. Ini kalau ibu bapak kepengen punya, di depan ada, tapi sudah dibentuk tongkat. Kalau ini sengaja saya nggak bentuk. Ini aslinya dari sono, cuma kita di bawahnya kasih karet supaya nggak licin. Kemudian ini dilapis di pelitur itu supaya air itu nggak langsung ke kayunya, jadi tahan lama. Tongkat Rasulullah yang kayu lus itu juga umurnya sudah 15 abad. Ini tentang tongkat yang kita bisa lihat nanti. Jadi kalau ini ada, masih ada, punah. Ini sekarang udah penebangan, nggak tahu nanti akan tumbuh dan ditebang kapan lagi. Yang kedua, tentang persoalan dari rambut Rasulullah SAW. Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari mengatakan mereka biasa menyebut botol perak tempat menyimpan rambut Nabi dengan jiljal. Botol ini disimpan di rumahnya Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah punya jiljal, itu botol yang untuk menyimpan rambutnya Rasulullah. Dalam Sahih Bukhari, sahabat Utsman bin Abdullah ibnu Mauhab berkata, orang-orangku mengirim semangkok air ke Ummu Salamah. Israel memberikan ukuran 3 jari yang menunjukkan kecilnya ukuran wadah yang berisi beberapa helai rambut Nabi. Utsman menambahkan, jika seorang sakit karena suatu penyakit mata atau penyakit lainnya, dia akan mengirimkan suatu wadah berisi air ke Ummu Salamah, dan Ummu Salamah akan mencelupkan rambut Nabi ke dalam air itu, kemudian diminum. Siapa yang begitu, maka penyakitnya dengan izin Allah sembuh. Imam
Al-Aini berkata dalam kitab Umdatul Qari bahwa Ummu Salamah memiliki beberapa helai rambut Nabi dalam sebuah botol perak. Jika orang jatuh sakit, mereka akan pergi dan mendapat barokah lewat rambut-rambut itu, dan mereka akan sembuh dengan sarana berkahnya rambut. Jika ada orang yang terkena penyakit mata atau penyakit apa saja, dia akan mengirim istrinya ke Ummu Salamah dengan sebuah mihdabah. Mihdabah ini ember, jadi ember air namanya mihdabah. Dan Ummu Salamah akan mencelupkan rambut itu ke dalam air, dan orang sakit minum air tersebut dan akan sembuh. Baru rambut itu dikembalikan lagi ke dalam jiljar. Ibnu Sirin ini ulama zaman tabi'in berkata, sehelai rambut Nabi yang kumiliki lebih berharga daripada perak, emas, dan apapun yang ada di atas bumi maupun di dalam bumi. Ini ada dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Baihaqi. Satu helai rambut Rasul. Mohon maaf, antum doain anak lagi ngerayu melalui Aki Aan supaya Profesor Abdul Manan ngasih rambut sama saya, nggak banyak-banyak, satu yang panjangnya 5 cm. Karena rambutnya hidup. Pertama kali saya melihat langsung rambut Rasulullah, pertama kali itu sebelum ke Turki, itu di Singapura. Karena di Singapura ada salah satu mukodam kami yang dia nyimpen, subhanallah, itu disimpan rapi. Begitu mau ngambil, begitu hormatnya sama rambut Rasulullah. Dia ini ditaruh di atas lemari, dia naik. Begitu naik, sebelum ini dia pelan di atas, begitu ditaruh di atas meja, dia turun dulu, ditaruh. Begitu sudah diturunin, baru dibuka pelan-pelan. Itu ternyata ada kaca kecil, di dalamnya ada lagi. Begitu akhirnya terakhir kelihatan botol kayak yang tadi di sini, terus baru diangkat. Itu pun ya Allah, ta'zimnya, begitu hormatnya, begitu cintanya, cuma satu helai. Baru diunjukin. Saya tanya dari mana asalnya, dapatnya. Dia sebutkan kenapa rambut sampai situ. Dia cerita waktu dikasih itu cuma 2 cm. Waktu saya lihat panjangnya sudah 5 cm. Jadi rambut Rasulullah hidup. Memang di dalam riwayat yang masyhur sampai hayatuhum wa mamatuhum sawa. Para anbiya, para mursalin itu hidup matinya sama. Itu pertama kali saya. Jadi ini tadi air-air yang sudah dicup rambutnya Rasulullah. Ini ada dasarnya. Sahabat kurang apa? Ibadahnya, pahalanya, masih tabaruk, masih istimdad, masih tawasul dengan rambut Rasulullah. Loh kok ente yang hadis, apalnya berapa hadis, ibadahnya nggak genah, bilang syirik, bid'ah. Lah, para sahabat imannya emang lebih hebat atau lebih rendah daripada ente yang mensirik-sirikan tabaruk. Jadi ini sengaja saya sampaikan saudara. Oleh karenanya ini kita punya kesempatan. Jadi mohon maaf, saya baca ada grup di grup Sayyidul Aulia, ada salah jamaah kena positif corona, ya, COVID-19. Kemudian Ustadz Slamet Ma'arif mengirim air. Dia nggak bisa tidur, ini rusak, ini sekeluarga suami istri anak ya, bertiga. Kemudian kasih air karena beliau masih ada air yang anak kirim, kan di Al-Quran kan ada pencelupan air dan darah juga, bahkan yang batu Ka'bah. Nah kemudian dikasih bisa tidur. Ada ikhwan, saya dapat berita, karena nggak sebutin namanya, katanya positif. Saya begitu positif, saya sampaikan sama keluarganya, salam, kencengin sholawat Fatihah. Kemudian minum itu air yang masih.
nggak sampai 10 hari udah pulang dia bilang sehat. Ini kita nggak bicara yang luas yang aneh-aneh, saudara. Ini fakta, bukan yang dulu baru terjadi. Ini persoalan air yang penuh dengan keberkahan. Baik, hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian persoalan darah Rasulullah SAW. Jadi ada pertanyaan yang menarik. Ada jamaah yang nanya, loh kan darah itu najis. Loh kalau darah najis emang boleh diminum? Begitu pertanyaannya. Saya bilang darah najis sepakat. Yang najis nggak boleh diminum, dimakan sepakat. Tapi najis siapa? Darah Rasulullah apakah dihukumi najis? Darah Rasulullah harum tadi yang diambil dicium masih harum. Itu sudah 140 tahun lebih. Itu darahnya darah bekam. Bagaimana kalau darahnya darah sehat? Air kencing najis, air kencing ente. Air kencing Rasulullah diminum sahabat, kemudian Rasul mengatakan kamu tidak akan sakit selamanya. Enggak, maksudnya saya akan mengatakan jangan seenaknya. Rasulullah basyarun laisa kal basyar. Bukan manusia seperti kita. Kencing kita najis, iya, baunya jengkol. Lah Rasulullah air kencingnya baunya harum. Darahnya baunya harum, jadi obat. Lah tentang darah hadirin hadirat rahimakumullah, saya sengaja menukil peristiwa perang Uhud ketika gigi seri apa gigi seri? Kalau film seri, kalau gigi seri. Kita bingung dah. Sebelah kanan, jadi gigi seri Rasulullah yang sebelah kanan itu patah. Bibir bagian bawah beliau juga terluka. Demikian pula dengan kening dan pipi bagian atas. Selain itu 2 rantai besi masuk ke pipi beliau. Ini dalam perang Uhud. Coba antum bayangin posisi Rasulullah kayak Abu Ubaidah bin Jarrah kala itu bangkit lalu mencabut salah satu dari 2 rantai tersebut hingga gigi beliau tanggal. Lalu ia juga mencabut satunya lagi hingga gigi beliau yang lain juga tanggal. Jadi giginya sahabat Abu Ubaidah tanggal tuh dua-duanya. Setelah itu Malik bin Sinan, ayah dari Abu Sa'id Al-Khudri, menghirup darah dari wajah Rasulullah. Jadi darah Rasulullah yang keluar di wajahnya dihirup. Dia hirup. Itu berarti bukan darah bekam ini. Sahabat yang lain nanya, engkau meminum darah? Iya, aku meminum darah Rasulullah dan tidak memuntahkannya. Ketika Rasulullah mendengar percakapan ini, apa kata Rasulullah? Apakah Rasulullah mengatakan muntahkan, najis? Ternyata enggak. Rasulullah mengatakan apa? Siapa yang darahnya bersentuhan dengan darahku, ia tidak akan tersentuh oleh api neraka. Sallu ala Nabi.